Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis berita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai nilai-nilai berita. Jadi hari ini kita lanjut dengan jenis-jenis berita. Ini mata kuliah Basic of Journalism, dasar-dasar ilmu pengantar jurnalistik. Saya akan membagikan layar monitor saya, share screen, dan tolong kalian kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di akhir setelah saya presentasi. Kalian bisa fokus untuk mendengarkan penjelasan dari saya atau juga nanti mungkin kalau ada hal-hal yang eh, saya tekankan yang mungkin hal baru untuk kalian, tolong dicatat untuk menjadi catatan-catatan kecil untuk kalian baca nanti setelah perkuliahan ini. Baik, seperti yang saya bilang tadi, judul materi kita hari ini adalah jenis-jenis berita. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik. Ya, jenis berita dalam jurnalistik. Oke, seperti yang kita pahami, di awal kita sudah membahas the definition atau arti dari berita. Jadi berita adalah salah satu bagian terpenting dunia kita. Ya, ia telah artinya berita itu yang membentuk dunia. Ya, seseorang bahkan tidak dapat berpikir untuk hidup tanpa mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia. Oke, menurut Michelle V. Charnley, ya, dia mengatakan berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa. Jadi di sini berita ada informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang fakta, yang benar-benar terjadi. Ciri-cirinya berita itu berarti fakta, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan masyarakat atau para pembaca. Berita yang kerap muncul di media cetak, elektronik maupun media online memiliki jenis masing-masing. Nah, hari ini kita membahas tentang jenis-jenis berita. Berita, jenis berita dalam jurnalistik ada beberapa. Yang pertama disebut dengan basic atau elementary news. Yang kedua disebut dengan intermediate news. Yang ketiga disebut dengan advanced news. Elementary itu dasar, intermediate itu menengah atau lanjutan, advanced itu adalah yang paling biasanya di tingkat akhir atau yang paling berat maksudnya ya. Oke, kita masuk ke pertama jenis elementary news. Berita elementary mencakup berita langsung disebut dengan straight news. Dan berita ini disebut sifatnya mendalam, depth news report, ya, laporan mendalam. Dan berita menyeluruh, artinya tidak ada yang eh, tidak dipotong-potong, jadi itu comprehensive news report dari awal sampai akhir kejadian atau peristiwa dilaporkan. Ini adalah basic atau disebut dengan elementary news. Yang kedua disebut dengan intermediate news. Berita intermediate atau level menengah atau lanjutan meliputi pelaporan berita interpretatif, ya, interpretatif news report, dan pelaporan karangan khas atau disebut dengan feature story report. Nah, kalau disebut dengan berita feature atau kita pinjam kata bahasa Inggris ini ya, feature atau fitur, ini lebih ringan dari dari berita Death News. Nah, feature ini biasanya beritanya lebih ringan dan membahas hal-hal yang tidak berat seperti feature perjalanan, feature kuliner dan segala macam, feature tokoh. Nah, kalau kalian lihat nanti contoh-contohnya, kalian bisa membandingkan. Kalau Dev News itu biasanya lebih menggunakan bahasa yang formal dan ada istilahnya di sini kata-kata jargon, kata di bidangnya yang tidak semua masyarakat, semua lapisan paham. Contohnya investigasi, investigasi kalau masyarakat yang di luar daerah atau remote area yang di terpencil sana, mereka tidak paham bahasa-bahasa jargon. Kalau Dev News menggunakan bahasa jargon, bahasa bidang ilmu, sedangkan kalau intermediate atau disebut dengan
interpretatif atau feature lebih khusus. Biasanya berita fitur itu lebih ada gaya bahasa yang non formalnya dan biasanya dia deskriptif gitu ya, menjelaskan awal kejadian sampai akhir bagaimana perjalanan seseorang. Kalau ini feature perjalanannya dari akhir sampai dari awal sampai akhir perjalanan menuju tempat dan keadaan tempat yang dia tuju tersebut dan keadaan sekitar dan pengalaman-pengalamannya ditambahkan di situ, pengalaman si pemberi berita dan juga sampai akhir perjalanan dia gitu. Kalau feature kuliner adalah yang menceritakan tentang makanan-makanan khas, makanan enak, feature tokoh biasanya perjalanan hidup si tokoh. Biasanya misalkan dari awalnya dia di penjara sampai keluar dari penjara dan hidupnya sekarang itu perubahannya seperti apa gitu ya. Nah, itu berita feature. Nah, ini advance. Sedangkan untuk kelompok advance atau berita advance yang paling tinggi nih ya, kalau di kursus pun biasanya kita ada intermediate level, elementary level, intermediate level, advanced level, paling tinggi ya, menunjukkan pada pelaporan mendalam, disebut dengan mendalam, depth reporting, pelaporan penyelidikan, investigasi reporting, dan penulisan tajuk rencana, editorial writing. Nah, kita sebenarnya sudah membahas hal ini di awal-awal untuk pengertiannya. Nah, untuk jenis-jenisnya, biasanya untuk memahami lebih detail, biasanya kita cari contohnya dan kita nanti dari contoh setiap masing-masingnya akan bisa membandingkan bagaimana sih kategori eh, yang disebut dengan elementary dibandingkan dengan intermediate dan keduanya tadi elementary dan intermediate dibandingkan dengan advanced. Nah, kalau tadi ya saya bilang kalau yang tadi elementary sama advance ada sedikit persamaan karena formal banget bahasanya dan ada di situ mendalam, tapi mungkin kalau elementary kalau kita lihat dia lebih ringkas gitu ya. Sedangkan kalau advance ini ada di sini beritanya dimasukkan lebih ada apa namanya penyelidikan di dalamnya sampai mendalam. Nah, jadi untuk advance level ini ada informasi dasar di elementary tadi, terus diinvestigasi lagi, diselidiki lagi dengan tambahan berita dari informan atau narasumber dan juga kita para jurnalis itu mengadakan observasi di lapangan ya. Jadi dia lebih dalam beritanya kalau dibandingkan advance dengan tadi berita elementary gitu ya. Oke. Nah, straight news report yang disebut dengan yang tadi elementary, jenis berita yang pertama ini cukup umum dan laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Jadi kejadian, jadi laporan langsung dari tempat kejadian tersebut, gitu ya. Biasanya jenis berita ini dituliskan dengan unsur-unsur 5W1H. What, apa yang terjadi? Who, siapa pelakunya? Ya, siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? When, kapan kejadiannya terjadi? Where, di mana lokasinya? Tempat peristiwa kejadian terjadi. Why, kenapa terjadi kejadian tersebut? Kenapa? Ya, motif eh, pembunuhan, misalkan cerita pembunuhan, motifnya kenapa gitu, alasan terjadi pembunuhan kenapa, dan how, bagaimana kejadian peristiwa tersebut terjadi dari awal sampai akhir ya. Oke, misalnya pemberitaan tentang sebuah kecelakaan lalu lintas ya. Oke, kalau kalian lihat berita nanti tentang kecelakaan, pembunuhan segala macam di situ pasti mengandung unsur 5W1H. Itu yang membuat berita itu lengkap. Seperti yang saya jelaskan di awal, berita yang lengkap itu adalah berita yang mahal harganya karena informasinya lengkap mengandung 5W1H. Oke, berita straight news report ini ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa dalam keadaan apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak ada opini di situ ya. Jadi berita straight news itu beda dengan opini ya dan feature tanpa ditambah dengan penjelasan.
ya, apalagi interpretasi. Jadi kita sebagai penulis, jurnalis tidak ada kita di situ menambahkan opini atau pendapat kita gitu ya. Jadi sebenarnya news report ini ya benar-benar apa yang kita lihat, kejadian apa yang terjadi gitu, tanpa ada penambahan-penambahan atau interpretasi dari kita atau dari orang lain. Berita langsung dibagi menjadi dua jenis, berita keras atau hangat atau disebut hard news. Ini juga kita sudah jelaskan kemarin. Dan berita lembut atau ringan disebut dengan soft news. Oke. Nah, kita masuk ke Death News Report. Death News Report merupakan yang sedikit berbeda dengan Straight News Report. Ini ada perbedaannya meskipun sama-sama formal. Jenis berita ini adalah berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah sesuatu permukaan. Kita sebagai jurnalis atau reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa yang terjadi. Ya, kita sendiri yang menghimpun atau mengumpulkan informasinya, ya, sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut, gitu ya. Ketika terjadi, misalkan kecelakaan, ya, kita ketika kita sudah meliput berita, mengambil foto suasana atau kejadian yang terjadi, baru kita menambah informasi dengan melakukan interview dengan yang melihat kejadian tersebut, ya. Oke, jadi kita menambahkan informasi dengan fakta-fakta, ya. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini. Jadi ingat ya, ini bukan berita opini. Ya, fakta-fakta yang nyata masih tetap besar. Pendalaman dilakukan mencari informasi tambahan dari narasumber atau berita terkait. Ya, disebut dengan depth, mendalam. Ada di situ penyelidikan. Dari informasi dasar, kita hanya mengetahui misalkan yang umumnya saja dan kita lebih tahu lebih spesifik. Nah, kita harus mencari informasi tambahan dengan melakukan interview dengan narasumber, ya, atau membaca berita-berita yang sebelumnya mengenai peristiwa yang terjadi, gitu ya. Oke, selanjutnya disebut dengan comprehensive, jenis berita yang disebut dengan comprehensive news report, ya. Jenis berita dalam jurnalistik selanjutnya adalah ini comprehensive news report yang merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh, ingat menyeluruh, ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan, namanya menyeluruh berarti ada misalkan kumpulan-kumpulan fakta dan kita gabungkan untuk menjalin informasi tersebut secara menyeluruh, tidak terpotong-potong menjadi berita comprehensive news report. Jadi sehingga benang merahnya keterkaitan antara fakta-fakta yang ada, beberapa fakta kita bisa simpulkan, ya, disebut dengan comprehensive news report. Sebenarnya kalau kita pahami ada sedikit-sedikit perbedaan ya, tapi banyak persamaan. Kalau Dev News Report mendalam tadi ada di situ tiga tiga investigasi gitu ya. Sedangkan kalau comprehensive lebih ke lebih panjang waktunya karena dari fakta-fakta yang ada kita kumpulkan semuanya fakta, tapi kita cari apa namanya ya dari awal sampai akhir tuh jelas stepnya gitu ya. Awal kejadian sampai akhir itu kita jelaskan peristiwanya secara menyeluruh, tidak ada yang terpotong-terpotong ya. Jadi di sini kita sebagai jurnalis atau penulis mencoba untuk membuat kalimat kita itu juga apa ya tertata dengan baik, tidak loncat-loncat dari fakta A ke C gitu. Semua ini fakta, kejadian gitu ya. Tapi bagaimana ini kejadian-kejadian, potongan-potongan kejadian ini kita susun menjadi sebuah berita yang jalan ceritanya tuh order gitu, berurutan dari A sampai Z. Ya, seperti itu. Itu namanya comprehensive news report. Kalau depth tadi itu misalkan kejadian A kita bahas secara mendalam untuk kejadian A saja gitu. Tapi kalau komprehensif kejadian A sampai Z kita susun rangkaian ceritanya. Ya, seperti itu. Oke. Interpretatif. Nah, kalau ini ada interpretasi atau opini di dalam. Biasanya fokusnya sebuah isu, masalah atau peristiwa yang kontroversial. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian. Ada penilaian kita, seorang jurnalis atau wartawan atau narasumber yang kompeten. Ingat ya,
ada memang di situ opini, pendapat, interpretasi, ya. Eh, tapi itu dari orang yang kompeten. Kompeten dalam artian valid, ya. Orangnya kompeten artinya kalau kita mengenai beritanya tentang misalkan tentang eh, eh, konflik di daerah, berarti kita mengambil interpretatif dari ketua RT RW atau kepala suku di situ gitu. Kalau ini tentang misalkan kecelakaan, berarti kita menambahkan informasi secara interpretatif dari pihak kepolisian, ya, yang menangani kasus tersebut, ya. Jadi interpretatif di sini ini secara tidak langsung yang sangat membedakan dengan death news, ya. Death news tadi ini tidak ada opini dalam. Kalau di sini ada fakta, tapi ada interpretasi, cerita tambahan atau pendapat tambahan atau pengertian tambahan yang ditambahkan oleh orang yang kompeten di bidang tersebut, di bidang peristiwa yang terjadi tersebut. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta, ya, yang terbukti. Maaf, saya katakan opini di sini artinya interpretasi di sini bedakan dengan opini, ya. Opini itu kan pendapat pribadi yang belum tentu orang pendapat pribadi dari seseorang yang mungkin dia hubungkan dengan eh, apa namanya ya oke, jadi pendapat di sini bedakan dengan interpretasi. Interpretasi itu artinya dijelaskan menurut kata-kata dia. Sepemahaman dia berdasarkan teori yang ada gitu ya. Tapi kalau opini itu pendapat pribadi. Sedangkan kalau interpretasi adalah penjelasan secara detail yang ditemukan dengan teori, tapi itu dari orang-orang yang kompeten ya. Kalau opini kan bisa dari siapa saja gitu ya. Laporan interpretatif biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa gitu ya, berawal dari informasi yang dirasa kurang jelas atau tidak lengkap arti dan maksudnya. Oke, jadi ya di situ ada penambahan pemahaman pengertian ya dihubungkan dengan teori. Ya, misalkan seorang psikologi menyatakan ini orangnya psikopat itu berdasarkan teori yang ada, teori psikologi yang ada. Diambil dari misalkan sifat-sifat yang sedang di assess atau sedang dinilai yang dinyatakan orang ini seorang psikopat dari apa. Nah, menurut teori kalau melakukan hal-hal ini termasuk dalam kategori psikopat ringan, berat atau sedang gitu ya. Oke, jadi ada interpretasi didasarkan dari teori. Oke, ini yang saya bilang tadi, feature story. Dalam berita berbentuk feature, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Tidak begitu menyajikan informasi yang penting untuk pembacanya, tapi berita ini penting untuk diketahui halayak ramai dan ini sebenarnya untuk mengungkap perjalanan atau sejarah gitu ya. Tapi tetap menarik karena dinilai berita ini mengandung nilai sejarah yang penting untuk diketahui karena mungkin para pembacanya berada pada masa-masa kejadian yang dulu terjadi sampai sekarang pun dia masih hidup sehingga ketika membaca beritanya dia memahami apa namanya ya perubahan-perubahan suatu tempat kalau ini feature perjalanan ya dan kalau ini feature toko dia mengalami pembaca melihat perjalanan hidup seseorang atau tokoh yang dijelaskan tersebut gitu ya. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya atau style. Ya, saya bilang tadi di sini ada gaya bahasa yang tidak formal. Ya, biasanya kita ada kata-kata kiasan di dalam, ada perumpamaan, ya, atau bahasa-bahasa yang ekspresi sehari-hari, ya, yang tidak terlalu formal. Oke. Feature merupakan sebuah karangan khas yang menuturkan fakta, tetap fakta, ya, tapi di dalamnya itu penggunaan gaya bahasanya itu lebih ke informal, ya, sehingga dari khalayak misalkan edukasi level tinggi, doktor sampai yang tidak sekolah pun memahami berita tersebut karena menggunakan bahasa-bahasa yang biasa, ya, tidak bahasa-bahasa bidang ilmu, ya, oke.
Itu yang disebut dengan feature story. Oke, investigative reporting, berita penyelidikan. Kalau ini lebih ke investigatifnya ya. Kalau kita lihat arti kata investigasi artinya menyelidiki. Namanya juga menyelidiki, melakukan penyelidikan itu butuh waktu. Jadi benar-benar butuh waktu dan berita ini benar-benar sangat berharga karena prosesnya juga panjang ya. Berita penyelidikan adalah berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Jadi nggak sekali bertanya ke informan udah gitu ya. Tapi ada informan satu, informan dua, informan tiga gitu ya. Karena namanya investigasi diselidiki secara detail ya awal kejadian sampai akhir. Why, how, kenapa bisa terjadi gitu ya. Efeknya seperti apa? Apa yang terjadi sebenarnya? Contohnya, kalau kejadian pembunuhan, oke, berita dasarnya adalah terbunuh seorang perempuan yang dibuang mayatnya di tepi Kalimalang gitu ya, Bekasi. Tetapi itu tidak diketahui di berita yang elementary tadi, yang dasar tadi, itu tidak diketahui awal penyebab gitu ya. Siapa pelakunya masih masih ya udah fakta yang langsung seperti ini adanya gitu yang terjadi di lapangan tapi belum diketahui sebab eh, kejadian motif si pelaku nah untuk mengetahui dari awal sampai terjadinya pembunuhan siapa pelakunya motif yang sebelumnya awal sebelum pembunuhan itu terjadi sampai terjadinya pembunuhan itu dibahas di investigative report gitu ya. Ada penggalian informasi ya karena wartawan menggali informasi dari berbagai pihak. Bahkan kita sebagai reporter melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Bermula dari data mentah tadi. Ada kejadian nih seorang wanita tubuh seorang wanita didapatkan misalkan di kolong jembatan di tepi Kalimalang seperti itu. Itu fakta langsung gitu ya yang terjadi di lapangan. Tapi informasi yang tadi yang saya bilang siapa pelakunya, motif kejadian, kenapa dan kenapa, apakah ada orang-orang selain pelaku, pelakunya satu atau dua, kenapa bisa terjadi, motifnya apa. Nah, itu harus kita sebagai jurnalis mencari sumber-sumbernya ya. Selain ke lapangan yang fakta tadi kita lihat, kita harus mencari apa kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan masyarakat setempat, setelah mengetahui identitas atau alamat rumah si korban, kita ke sana langsung gitu ya. Nah, jadi ini memerlukan waktu yang sangat panjang ya. Oke, disebut dengan investigatif. Selanjutnya disebut dengan editorial writing. Editorial writing merupakan pemikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Nah, biasanya ini lebih formal lagi, terjadi di bidang-bidang tertentu, khususnya di bidang hukum ya. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita penting dan mempengaruhi pendapat umum. Oke. Nah, apa bedanya dengan feature? Apa bedanya dengan opinion? Apa dengan dev news? Nah, kalau ini opinion news ada kata opini di sini, pendapat atau opini yang berisikan laporan atau pendapat seseorang. Tapi ingat, pendapat seseorang di sini bukan orang umum, tapi adalah seorang ahli di bidang berita yang kita tuliskan. Ya, jadi kalau kita menulis suatu berita mengenai keuangan, berarti kita meminta opini dari ahli keuangan, gitu ya. Ahli ekonomi, ya. Yang kalau kita membahas tentang politik, berarti ahli politik, misalkan profesor politik dari universitas-universitas terkenal, gitu ya. Jadi ini disebut dengan opinion news, ya. Yang opini tersebut menjadi sebuah nilai berita karena ini opini ini keluar atau diutarakan oleh seorang ahli yang di bidang berita yang kita tuliskan gitu ya. Oke, explain menjelaskan ya, explanatory news. Berita penjelasan adalah berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap dan ada data-datanya. Fakta diperoleh dan dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat penulisnya.
Oke, kalau di sini ada kata pendapat penulisnya, namanya explain, berarti di sini ada juga pendapat si penulis tentang peristiwa ya yang kita beritakan. Berita jenis ini biasanya panjang lebar sehingga harus disajikan secara bersambung dan berseri. Ya, berseri artinya ada seri satu, seri 2. Misalkan kalau korannya itu per hari, berarti hari ini beritanya diulas dulu di awal dan bersambung lagi cerita ceritanya dibahas di edisi besok. Setelah besok ada, besoknya lagi. Nah, sampai cerita itu selesai. Jadi explain ya, karena ada di situ secara terperinci ya. Selain jenis berita tadi, dikenal pula jenis berita lainnya antara lain berita singkat atau spot news, berita basi, berita bohong, berita foto, berita kilat, berita pembuka halaman. Nah, semua ini disebut dengan jenis-jenis berita. Ingat, kembali kita ke awal, apa sih berita itu? Artinya berita itu yang penting fakta. Yang kedua, eh, penting untuk masyarakat atau pembaca, penting untuk mereka gitu ya. Nilainya itu penting untuk mereka dan perlu untuk mereka ketahui gitu ya. Ingat, itu dua dasar yang membuat itu sebuah berita gitu ya. Fakta yang ada penting untuk orang lain dan berada dampaknya untuk si pembaca ya, secara umum. Oke. Oke, untuk itu tugasnya adalah menyusun diskusi tentang jenis berita dalam jurnalistik berita contohnya. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan diskusi, kalian hanya saya minta untuk yang tadi, setiap jenis-jenis berita yang saya jelaskan tadi, ambil contohnya dari internet, sesuaikan masuk ke jenis berita apa dia, setelah kalian dapat, kumpulkan aja di sebuah file Word. Kalian mungkin biar nggak usah copy paste isi beritanya, kopikan saja judul beritanya dan linknya sesuai dengan jenis beritanya. Setelah itu nanti kita bahas di minggu berikutnya. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih atas apa namanya perhatiannya. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di grup kita atau nanti kita bahas di saat pertemuan luring atau offline. Selamat sore, sekian dari saya. Terima kasih.